jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali saya dapat menjumpai Bapak Ibu Saudara di minggu yang penuh sukacita ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir, kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di keluarga Allah. Ibadah Youth Breakers diadakan setiap hari Sabtu, open gate pada pukul 5 sore, bertempat di lantai 3 Gereja Balok. Anak-anak Kega beribadah setiap hari Minggu pada pukul 9 pagi, bertempat di lantai 2 Gereja Balok. Hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 kita akan mengadakan ibadah dalam perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu siapkan diri Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti perjamuan kudus di hari Minggu. Mazmur 40 ayat 5 FAYH. Ya Tuhan Allahku, banyak kali Engkau telah mengerjakan mujizat-mujizat besar bagi kami, dan Engkau selalu memikirkan kami. Siapa lagi yang dapat melakukan hal-hal yang semulia itu? Tidak ada seorang pun yang dapat menandingi Engkau. Tidak mungkin kami dapat menceritakan segala perbuatan-Mu yang mengagumkan itu. Rahajang Wanti Warse Abalok Bali. Selamat ulang tahun untuk Gereja Abalok Bali yang ke-31. Demikianlah Abah News Update minggu ini. Kami mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Abalok Bali yang dikasihi Tuhan. Salam sehat seutuhnya. Salam budaya baru. Izinkan hari ini saya akan kembali membagikan firman Tuhan berkaitan dengan budaya jemaat mula-mula. Sebelum saya melanjutkan, saya ingin membuka masker saya supaya saya bisa berbicara lebih jelas, melihat ekspresi wajah saya. Jangan lupa masker dan hand sanitizer dalam proses kita menuju endemi dari COVID-19 atau COVID-19. Tema hari ini sudah saya tadi katakan adalah tetap membangun budaya jemaat mula-mula dengan bagian atau subtema yaitu bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Saya ingin mengingatkan setiap proses kehidupan kita di dalam membangun jemaat dengan budaya kerajaan Allah selalu dikaitkan dengan misi, visi, dan nilai-nilai dari jemaat Abalok keseluruhan, baik itu yang ada di Bali, di Lombok, dan di Jakarta. Apa visi misi kita? Kita ingin menjadi murid Kristus melalui komunitas sejati yang memancarkan gerakan kasih Bapa Surgawi untuk menghadirkan kerajaan Allah dalam setiap bidang kehidupan. Dengan nilai apa? Hamba dalam kasih Kristus. Dalam proses nilai inilah yang disebut budaya. Dalam konteks kita, tahun 2022 kita membangun budaya kerajaan Allah. Kenapa saya selalu mengingatkan visi misi nilai? Karena saya memastikan jemaat Abalok Bali, kita sedang bersama-sama membangun budaya kerajaan Allah. Seperti kita sedang naik kereta, kita dari Jakarta menuju ke Surabaya, naik kereta tertentu, katakan Argo Anggrek, kita sama-sama menuju ke sana. Jangan sampai kita turun di Bekasi, turun di Kerawang, atau turun di Lamongan yang dekat Surabaya, tapi pastikan turun di Surabaya. Hari ini menjadi spesial ketika kita membangun budaya kerajaan Allah dengan subtema kita bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Karena tahukah Bapak Ibu, minggu ini kita sedang merayakan ulang tahun Abalok Bali yang ke-31. Ke-31 tahun.
Nah, ini menjadi angka kedewasaan kita. Angka satu generasi biasanya angka 30. Nah, kita bersyukur kita bisa melewati bersama-sama. Sekali lagi, terima kasih untuk setiap penatua, pemimpin, jemaat, siapapun yang terlibat di Jemaat Abaloh. Karena kebersamaan kita lah, kita bisa bersama-sama menjadi keluarga besar Abaloh Bali yang kita kasih ini. Saya kembali mengingatkan bahwa ketika kita bicara budaya, budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang, dianggap penting, dimiliki bersama-sama, diturunkan dari generasi ke generasi. Dan cara hidup ini membedakan saya, keluarga saya, komunitas saya, jemaat lokal, dan keseluruhan Abaloh. Budaya ini sesuai dengan kata-kata Paulus 2 Timotius 3 ayat 10. Ikutilah ajaranku, cara hidupku. Petrus di dalam 1 Petrus 2 ayat 12 mengingatkan, miliki cara hidup yang baik, budaya yang baik. Di dalam kita membangun budaya, tentunya punya dasar. Dasarnya apa? Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ya. Dan ketika kita membangun budaya, artinya kita membangun cara hidup sesuai dengan Alkitab. Lebih rinci lagi, membangun cara hidup sesuai dengan nilai-nilai Abaloh keseluruhannya. Tentunya dalam membangun budaya, jangan lupa bukan hanya masalah rohani saja, tapi masalah jiwa kita, masalah seluruh keseluruhan hidup kita dan tubuh kita. Kalau saya sering sebut aspek rohani, emosi, intelektual, fisik, dan sosial kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan melihat tentang proses bertekun dalam pengajaran rasul-rasul lebih detail lagi. Kita akan melihat bagaimana cara hidup jemaat mula-mula membangun budaya mereka, cara hidup mereka. Kisah Rasul 2:42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Kata-kata penting 5, saya ingin mengulang sedikit. Bertekun, pengajaran rasul-rasul, persekutuan, memecahkan roti, dan berdoa. Saya ingin mengingatkan kembali jemaat, apa yang disebut dengan bertekun? Berketekun itu adalah dalam bahasa kamus, berkeras hati dan sungguh-sungguh tetap berpegang pada adat. Nah, ini benar, atau nilai yang berlaku. Ketika kita melakukan proses bertekun, dikatakan kita melakukan dengan segenap pikiran dan tenaga kita. Mungkin kalau saya tambahkan pikiran, perasaan, kemauan kita. Kalau saya tambahkan lebih komplit lagi, hati kita dan tenaga kita, energi kita, usaha kita. Kalau boleh saya tambahkan juga dengan waktu dan uang kita. Kita fokus. Jadi proses bertekun ini terus-menerus, tidak ada putusnya, sesuatu yang rutin. Kalau saya boleh sebutkan, saya simpulkan, suatu proses yang terus-menerus dan berulang-ulang kita lakukan, sehingga menjadi pembiasaan hidup, gaya hidup, atau karakter. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang konteks bertekun dikaitkan dengan pengajaran rasul-rasul. Saya sudah mengingatkan pengajaran rasul-rasul itu adalah pengajaran yang Tuhan Yesus katakan, Tuhan ceritakan kepada murid-muridnya. Tentunya berdasarkan kepada seluruh Alkitab. Nah, menjadi proses yang penting, jadi pengajaran rasul-rasul itu berbicara tentang keseluruhan isi Alkitab. Dalam konteks Tuhan Yesus berbicara dengan Matius 5 dan 7 yang intisari dari seluruh kebenaran Alkitab. Mari kita lihat dasar Alkitabnya apa. Nah, yang penting ya. Kenapa pengajaran rasul-rasul, kenapa pengajaran firman Tuhan itu penting? 2 Timotius 3 ayat 15 berkata sampai dengan ayat 17. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang dilekam Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Paulus juga memberikan nasihat pada Timotius, 1 Timotius 4 ayat 13.
sementara sampai aku datang bertekun dalam membaca kitab-kitab suci. Dalam konteks kita perjanjian baru dan lama, dalam membangun dan dalam mengajar. Betapa pentingnya proses firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Jemaat Apollo yang dikasihi Tuhan, mengapa Alkitab, firman Tuhan itu penting? Firman Tuhan. Kenapa Alkitab? Apa kaitan Alkitab dengan firman Tuhan? Nah, mari saya ingin memberikan gambaran. Jadi Alkitab yang kita biasanya kalau zaman dulu dengan Pak Ferdinand kan tebel Pak Ferdinand ya. Sekarang namanya apa Pak Ferdinand? HP suci. Oke. Smartphone suci. Nah, Alkitab dalam bentuk buku atau dalam bentuk digital adalah firman Tuhan, bukan mengandung sebagian firman Tuhan. Jadi Alkitab adalah firman Tuhan. Alkitab itulah isi dari pengajaran rasul-rasul. Maka kita harus bertekun supaya membangun budaya jemaat mula-mula. Supaya kita membangun budaya kerajaan Allah yang sedang kita rindukan di tahun 2022. Apalagi kita sudah 31 tahun sebagai jemaat Apollo bersama-sama. Alkitab berisi ketidakbersalahan. Alkitab itu kalau kita lihat terdiri dari 66 kitab ya. Perjanjian baru dan perjanjian lama. 39 perjanjian lama, 29 perjanjian baru. Semuanya totalnya ada 66. Tahukah Bapak Ibu Saudara sekalian? Adik-adik yang ada di Kega mungkin kalau pas dengerin sama papa mama atau teman-teman di break, tahukah? Ditulis selama 1500 tahun loh. Ditulis ada raja, ada yang namanya nabi, ada gembala, ada yang namanya nelayan, pembungkut jahe, dan lain-lainnya. Tahukah bahwa Alkitab itu diterjemahkan ke 2527 bahasa yang saya lihat di dalam Mbah Google ya. Sedang berjalan 2000 bahasa dari 6.600 bahasa atau dialek di dunia. Di Indonesia aja Alkitab ada beberapa versi. Paling tidak Pak Ferdinand Bali dan Jawa ada. Bahasa Bali ada loh Alkitab ya. Ada yang lainnya. Di Papua juga ada. Ini luar biasa. Sudah 5 miliar Alkitab pernah ditulis dan dicetak. Luar biasa. Itu buku ajaib. Buku paling laris di dunia. Best seller. Katanya 100 juta per tahun. Nah, kalau kita lihat sejarah ini tidak main-main. Buku ini ada sesuatu yang luar biasa. Itu dari sejarah. Nah, mari kita lihat ketika kita melihat sebagai firman Allah Alkitab, apa yang mesti kita lakukan sebagai pembangun budaya kerajaan Allah dalam konteks tema 2022. Saya ingin mengambil beberapa bagian Alkitab, khususnya di Matius 7, 24 sampai 27 atau Lukas 6, 46 sampai 49. Saya berfokus pada Matius. Kalau Bapak Ibu mau membaca Alkitab atau HP suci ya silahkan. Saya akan membacakan beberapa bagian Alkitab. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan mendengar perkataanku ini, adalah firman Allah dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datang banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ya, 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebat kerusakannya. Jemaat Apollo yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan tadi kita bisa menyimpulkan beberapa hal. Ternyata ada 2 jenis orang. Yang satu disebut orang yang bijak, lainnya disebut orang yang bodoh. Yang menjadi prosesnya adalah kita mau jadi bijak atau jadi bodoh menurut ayat ini. Tidak bisa tengah-tengah, setengah bijak, setengah bodoh, nggak bisa. Orang bodoh itu apa? Orang yang mendengarkan tetapi tidak melakukan. Dia diumpamakan apa? Seperti rumah yang dibangun di atas pasir. Kalau Bapak Ibu mau melihat
Gampang, lihat aja kalau orang lagi bangun rumah-rumahan di pinggir laut, di pantai Kute, di pantai Seminyak, atau di Nusa Dua. Gampang orang Bali ngelihatnya, ya. Rumah di atas pasir, jika ada hujan, banjir, atau air bah, di dalam Lukas ditulis, atau angin, rumah itu akan roboh dan hancur. Nah, apa yang disebut dengan orang bijaksana adalah orang yang mendengar dan melakukannya. Seperti apa? Seperti dia mendirikan rumah di atas batu, ya. Kalau Bapak Ibu membangun di atas batu atau batu karang, seperti Yesus disebut batu karang ya di dalam 1 Korintus. Jika ada hujan, banjir, air bah, angin, rumahnya akan kuat dan kokoh. Ternyata hidup ini selalu akan ada hujan, banjir, bahkan air bah, bahkan angin. Setiap kita Bapak Ibu, ternyata entah bijaksana, entah bodoh, kita ini akan mengalami proses yang sama. Ada banjir, air bah, hujan, badai. Kalau hari ini Bapak Ibu mengalami hujan, badai, banjir, kesulitan kesehatan, kesulitan ekonomi, masalah di keluarga, masalah dengan istri, suami, masalah dengan anak, yang punya mantu, masalah dengan mantu, masalah dengan teman komselnya, ya, kepahitan dengan tetangganya, ya, problem dengan kondisi pekerjaan, kondisi dengan bisnis. Saya mengingatkan itu adalah badai, itu adalah angin, ya, itu adalah goncangan, masalah. Ternyata Bapak Ibu, entah engkau bijak, entah kau orang bodoh, mengalami, sama-sama mengalami. Hanya hasilnya yang berbeda. Orang bijak dikatakan dia apa? Kuat, kokoh. Sedangkan orang bodoh hancur, bahkan disebut hebat kerusakan. Maaf kata, kalau hari ini kita mengalami masalah, entah kesehatan, entah ekonomi, hubungan, sosial, apapun juga, kalau hidupmu hancur, jangan-jangan, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, engkau menjadi orang yang bodoh. Kalau ada orang bersaksi, saya ini kuat loh Pak Beta, saya menghadapi situasi yang sulit, tetap kuat. Bapak Ibu, saya ingin mengingatkan, engkau menjadi orang yang bijak. Apa sih kesamaannya orang bijak dan orang bodoh? Mungkin Pak Ferdinand senyum-senyum, loh apa samanya? Bijak sama bodoh kan beda. Oh Bapak Ibu, ternyata ada kesamaannya loh. Kesamaannya apa? Mereka mendengarkan perkataan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan. Ya, mereka mengalami interaksi, mereka mengalami hubungan dengan firman Allah. Kalau kita lihat ada perumpamaan ya, mereka itu mengalami proses dengan firman. Kalau saya kaitkan kehidupan mereka kenal firman loh, mereka mengalami. Apalagi kalau Bapak Ibu, maaf kata ya, jemaat ada yang berkata saya nggak bisa baca firman Tuhan, nggak mendengar perkataan firman. Saya berkata Bapak Ibu bukan orang bodoh dan bukan orang bijak loh. Orang bijak dan bodoh punya kesamaan mendengar perkataan firman. Mendengar, sama-sama mendengar. Lah kalau kita tidak mendengar, lah disebut apa? Apa ya? Mungkin maaf kata, tidak di sini, mungkin saya sebut bebal. Bebal itu apa? Bebal itu adalah manusia bersalah, tapi tidak tahu dia bersalah, tetapi dia merasa paling benar di dunia. Orang berhikmat ketemu orang bebal, dikatakan orang hikmat lebih baik jangan ketemu orang bebal. Itu namanya nasib sial buat orang berhikmat. Itu kata Amsal loh. Jadi kalau Bapak Ibu tidak kenal firman, tidak mendengarkan firman, tidak baca firman, saya yang berkata, sesuai dengan firman Tuhan hari ini, engkau bukan orang bebal, engkau orang bukan bodoh ataupun bijak. Di luar itu, tidak bijak, tidak bodoh, definisikan sendiri apa kata-katanya. Mengerikan sekali.
Saya mengatakan siapapun hari ini yang mendengar firman Tuhan, kalau kamu tidak mengenal firman Tuhan itu berbahaya. Apalagi hari-hari ini. Nggak punya pegangan. Apa sih perbedaannya orang bijak? Ini ada perbedaan orang bijak dan orang bodoh. Ada perbedaannya. Perbedaannya cuma satu. Di situ dikatakan melakukan perkataan firman Allah. Orang bijak melakukan, orang bodoh tidak. Nah, kalau engkau tidak pernah melakukan firman Allah, engkau tidak pernah mendengarkan, sudah tidak usah diomongin di sinilah. Jangan heran hidup kita kacau beliau, ya, kacau belau, bukan kacau beliau. Hidupmu berantakan, tidak heran, karena saya atau kita sudah menentukan. Nah, perkataan berdua adalah kalau engkau tidak melakukan disebut orang yang bodoh di atas pasir. Kenapa hidup kita mengalami goncangan dan kita mengalami yang saya sebut defisit rohani? Defisit iman kita, kasih kita, pengharapan kita hilang. Karena karena kita tidak melakukan. Orang bijaksana adalah mendengar dan melakukan firman-Nya. Orang bijaksana adalah melakukan kebenaran firman Allah. Kalau saya sebut, kata gantinya adalah dengar dan melakukan. Kalau tunas bangsa, sekolah tunas bangsa, berkata TAAT, taat, dengar dan melakukan. Hari ini saya ingin mengingatkan, apakah kita mendengar firman Tuhan? Ketika saya menyampaikan firman Allah, apakah ada suara Roh Kudus berbicara dalam kehidupanmu berkait dengan firman Allah? Ketika firman ini disampaikan, ketika kita membangun budaya kerajaan Allah, apakah kau diingatkan sesuatu berkait dengan firman Allah? Apa engkau dikaitkan dengan perintah-perintah yang harus engkau lakukan, tapi engkau belum lakukan? Entah itu dikatakan untuk engkau hidup mengasihi suami atau istri, mengasihi anakmu, ya, mengasihi mertuamu, hidup berdamai dengan komunitasmu, hidup berdamai dengan tetangga-tetanggamu, itu bicara tentang firman Allah. Saya mengasih contoh tentang ketaatan. Sering saya lihat dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang tuh taat dengan firman Tuhan luar biasa. Oh Pak Beta, saya taat berpuasa, bagus, nggak salah loh ya. Pak Beta, saya taat dengan perpuluhan, luar biasa. Tapi taat yang sederhana, taat nggak? Maaf, peraturan lalu lintas, ini paling sulit ya Pak ya. Lampu merah berhenti ya sulit ya. Oh saya berjuang betul. Apalagi punya SIM, ya. Halo, lo nggak punya SIM, naik motor atau naik mobil, hati-hati ya. Boleh nggak naik SIM atau motor? Boleh, kalau ada yang mendampingi, nah, gitu. Nah, ini ketaatan yang sederhana, lalu lintas. Apalagi, maaf, sebentar lagi kita akhir tahun, ya, kita akan bayar pajak. Nah, tak ada. Engkau sudah dengar, berikan apa yang menjadi hak kaisar kepada kaisar, pada Allah, pada Allah. Pada kaisar itu bayar pajak, pemerintah. Nah, saya ingin mengingatkan, itu contoh-contoh yang sederhana. Apakah kita di kantor menjadi orang yang bertanggung jawab? Apakah kita sebagai hamba Tuhan juga bertanggung jawab? Kalau saya penatua. Apakah kita sebagai istri atau suami bertanggung jawab? Sudah dengar kata-kata hubungan suami istri? Suami itu mengasihi istri. Betul, suami mengasihi istri Pak. Ya? Istri itu taat pada suami. Apakah itu dilakukan? Sudah dengar, tapi dilakukan atau tidak? Tentang tanggung jawab misalnya. Nah, saya akan menutup sesuatu yang saya sedang lihat hari-hari ini. Ini contoh sederhana tentang sebuah kita membangun kehidupan kita bertekun dengan pengajaran rasul-rasul dalam bentuk yang aplikatif, yang sangat-sangat kita bisa lihat. Hari ini ada bantuan dari pemerintah, namanya apa Pak Bendan? BLBI kalau nggak salah ya, bantuan dalam masa-masa kesulitan, COVID. Nah, saya tinggal di Jalan Raya Sesetan, Gang Trijatha, ya. Di situ ada sebuah bank demi kode etik di Sesetan, tidak perlu saya sebut namanya. Di sebelahnya ada toko roti, sebelahnya ada. Nah, permintaan dari rakyat itu banyak sekali Pak Ferdinand. Wih, berjubel. Sampai parkirannya tuh kemana-mana. Sampai tukang rotinya omsetnya turun. Sampai toko sebelahnya tutup. Bener loh Bapak, bener nih. Beberapa hari ini. Mungkin tanggal 21 ini, karena itu 21 saya rekaman. Kemarin terakhir ramai sekali. Yang ingin saya katakan gini loh. Saya melihat ya maaf ya.
kalau ada yang kekurangan, ada yang butuh bantuan, saya tidak ada masalah. Tapi saya lihat yang butuh bantuan itu jajan di toko roti sebelahnya. Dan saya dengar mereka ada yang punya mobil loh. Kalau mobilnya mungkin buat mungkin dari Grab, mungkin masih jadi bukan konsumen tapi dari produktif ya. Tapi saya mau katakan hati-hati. Saya harap jemaat tidak ada yang melakukan pelanggaran moral. Mereka yang dibantu pemerintah yang memang tidak mampu. Kecuali kita tidak mampu, tidak masalah. Ada UMR-nya, ada macam-macamnya seharusnya. Tapi kalau kita memanipulasi bantuan pemerintah, engkau dengar tapi engkau tidak taat. Maaf kata. Saya berharap tidak terjadi di jemaat Apollo. Ini yang saya lihat sehari-hari tentang tanggung jawab moralitas kita. Saya pernah dengar ada bantuan pemerintah untuk misalnya orang yang tidak bekerja, ya, ikut bisa training atau apa. Pernah saya dengar. Maaf ya, buat orang-orang yang pernah training, ya mungkin di jemaat ada. Saudara, kalau bantuan itu untuk kita mencari pekerjaan tidak masalah. Tapi kalau engkau ikut training itu supaya dapat duit, bertobat dalam nama Tuhan Yesus. Engkau menyalahgunakan bantuan itu. Saya serius sekali. Kenapa? Pemerintah dari kesulitan, jangan menyalahgunakan. Itulah bicara tentang membangun dasar yang teguh. Dengar dan taat kepada kebenaran absolut dari firman Allah. Saya berharap jemaat Apollo tidak ada yang terlibat dengan seperti ini. Saya serius sekali. Kenapa? Ini mengganggu bukan hanya kehidupan rohani, tapi mengganggu masyarakat. Ya, maaf, duitnya buat jajan-jajan. Nanti diposting di Instagram. Waduh, lebih repot lagi. Dengar, kalau kau ada suami istri, ada keluarga demikian, saya sebagai penantua mengatakan demikian. Jangan kau lakukan lagi. Bertobat menurut saya. Engkau bukan hanya merugikan dirimu sendiri, menjadi mental miskin, mentalitas miskin, tapi engkau merugikan pemerintah. Nah, ini yang saya sebut dengan budaya. Kenapa Petrus berkata, milikilah cara hidup, budaya, supaya engkau berbeda dengan yang lain. Kenapa jemaat mula-mula berbeda dengan yang lain? Berbeda karena apa? Mereka mendengar firman Allah dan melakukan. Ini yang menjadi proses hari-hari ini. Jangan-jangan kekristenan kita seperti garam, ya, tapi garam yang tawar, yang dibuang. Saya berdoa setiap kita bisa mendengar firman Allah dan melakukannya. Sebelum nanti kita berdoa bersama-sama, pastikan kita ada diskusi. Kita akan bersama-sama, kalau Bapak Ibu melihat di online, diskusikan. Ada bahan-bahan yang kita bisa kita sharingkan, diskusikan baik itu di komunitas atau di keluarga. Dan saya juga ingin mengingatkan, tanggal 7 sampai dengan tanggal 9 Oktober, kita akan belajar bersama-sama tentang yang namanya pengajaran rasul-rasul, ya, yang namanya yang sedang kita bahas. Tim dari Jakarta, Bapak David Basuki dan Bapak Edison, keduanya akan melengkapi kita. Ada dasar-dasar Alkitab, ada pengajaran dasar di keluarga besar Apollo yang kita miliki. Misalnya tentang pandangan terhadap Alkitab, Trinitas, ya, keselamatan, tentang akhir zaman. Nah, tentang ada 7. Nanti akan ada pengumuman lebih detail dengan proses ini. Saya berdoa jemaat bisa datang onsite tanggal 7, 8, 9 Oktober. Waktu, tempatnya nanti akan diinformasikan lebih detail. Mari kita berdoa. Kami bersyukur hari ini kami boleh belajar bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, bertekun pada firman Allah, bertekun pada Alkitab. Kami mau dengar dan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dengan ada contoh-contoh praktis, kami bisa mengerti. Kami menjadi orang yang membangun hidup kami di atas batu. Dan ketika kami bangun di atas batu, hujan, badai, angin, kami akan kuat. Iman kami, kasih kami, pengharapan kami tidak akan roboh atau rusak, tapi tetap kuat dan kokoh. Terima kasih. Kami memberkati setiap jemaatmu dengan berkat terbaik. Berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkat secara rohani. Haus dan lapar akan firman Allah, bersekutu dengan Allah. Berkat secara jiwani, damai sejahtera, sukacita, ketenangan. Berkat secara jasmani, kesehatan, keuangan, melimpah dalam kehidupan kami. Berkat ini aku lepaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.